Enggak ini Bu. Untuk paparan, ya. Baik Pak Pri. Jadi ini adalah profil lulusan itu ya yang kami buat atau kami draft di data science karena referensinya agak sedikit mumet untuk data science ini karena masih baru Pak ya, masih baru sehingga kami sumbernya referensinya itu adalah kebanyakan mengambil dari Yabax, kemudian juga dari ACM itu yang kami banyak, tapi ada beberapa dari CC20, kemudian dari IAB. Nah, untuk profil lulusan dari sisi KK itu dari arahan Pak Pri waktu di UNAS itu ada 2 yang wajib, 1 dari KK, 1 dari pengetahuan. Nah, jadi dari unsur keterampilan khusus ini kami ada 4 profil lulusan, di mana yang merupakan core itu adalah dengan PR01, lulusan memiliki kemampuan dalam menganalisis data untuk menghasilkan wawasan berbasis data, mengoptimasi proses analisis, serta menyajikan dan memvisualisasikan data. Ini adalah yang core atau yang wajib diambil nanti oleh para prodi. Kemudian di sini kami juga ada 3 pilihan elektif, ya, ada 3 pilihan yang nanti seperti yang lain ya, boleh diambil di tiap prodi, boleh pula tidak seperti itu, atau nanti bisa menambahkan dari kekasan masing-masing prodi. Nah, ini adalah dari sisi unsur keterampilan khusus. Kemudian untuk keterampilan unsur pengetahuan, ini juga unsur pengetahuan intinya adalah menguasai konsep teoritis bidang ilmu komputer secara umum dan konsep teoritis manajemen data, analisis data, dan pemrograman secara mendalam untuk memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Ini adalah kemudian juga dari unsur keterampilan umum. Keterampilan umum akademisi gitu. Kemudian lulusan memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Ini yang kami ambil dari KKNI gitu. Kemudian untuk dari sisi profesi, nah kami mengadopsi juga ini dari Yabax, itu juga ada data engineer, data analis, data scientist, kemudian data science architect dan sebagainya. Walaupun sebetulnya dari 3 ini cukup data scientist aja sebenarnya udah mencakup semua. Namun termasuk ada dari sisi technical planner juga kita masukkan, atau mungkin nanti digital planner. Kemudian juga dan tentunya untuk JPL itu based on-nya mungkin kami dari banyakkan SNDT ya, terutama dari sikap. Dari sikap ini kita menerapkan 10 sesuai dengan SNDT itu 10. Bila mana prodi mau menambahkan sendiri boleh. Ya, yang dari sisi keterampilan umum, nah ini juga ya saat ini 4 yang kita adopsi dari Yabax. Ya, jadi untuk kakaknya saat ini kita sampai 2 hari kemarin, gitu ya, karena di profil lulusan kemarin sempat mungkin akan menambahkan, silahkan sesuai dengan kekasan prodi masing-masing. Ini jadi kami hanya membuat 8, kemudian CPL dasarnya adalah, nah ini mungkin yang kode yang atas masih belum CPL dikti ke dalam CPL prodi dari unsur sikap, kemudian keterampilan umum, pengetahuan dan sebagainya. Tentunya pasti ini nanti masih mengalami perubahan ya, karena beriringnya waktu ke depan juga kami akan mulai melakukan rutinitas di Zoom seperti itu. Nah sebenarnya juga kemarin ada beberapa yang ingin kami tanyakan, cuman kita tunggu Pak Pri nggak ke data science, jadi udah kita apa adanya dulu. L ke profil ini belum selesai Pak Pri, kami
kami PTN, kami petakan itu dari CPL ke profil lulusan. Namun kami sudah mengidentifikasi di bahan kajian. Ini adalah bahan kajian yang kami buat, tentunya berdasarkan sumber referensi yang kami gunakan. Jadi ada 11 bahan kajian wajib di data science, kemudian ada beberapa tambahan atau pilihan. 23 kurangin 11, kita 12 ya, seperti itu. Oh, lebih 27 ternyata Pak. Jadi ada 27 bahan kajian pilihan, ya tentu supaya nanti menjadi masukan bagi kami semua. Monggo Pak, matur suwun. Terima kasih. Profil lulusan itu ada kata menghasilkan wawasan. Mungkin perlu dilihat lagi ya. Karena kita kan nggak sekedar menghasilkan profil lulusan yang punya wawasan. Kita insight itu Pak, karena kemarin kami apa? Itu insight maksudnya. Insight. Terjemahan dari kata insight. Oh. Kemarin kami ambil dari Iabak sebenarnya itu. Oh, oke. Coba cari kata yang lebih tajam barangkali ya. Ya belum ketemu, nanti kita bahas ya. Tapi itu perlu memang yang lebih konkret dan membumi. Kemarin memang sempat mengganjal memang Pak Pri, terakhir dengan masih ada Bu Wari Bu tadi ya, kemarin memang sempat mengganjal menghasilkan wawasan ke opo ya. Dicari kalimatnya ini agak rumit Pak Pri. Memang ini menjadi masih PR Pak Pri. Saya mohon maaf nggak sempat nengok yang data science. Ya, sistem komputer juga nggak sempat nengok. Saya ke Paku di informatika kemarin di Paku di situ. Kemudian yang PL05 masalah prosedural. Nanti mohon dicek lagi. Setahu saya masalah untuk S1 itu kita targetnya masalah kompleks computing problem. Kalau prosedural itu di vokasi D3 gitu. Ambil di KKN yang level 6 tuh Pak, yang ada ya? Ada, iya. Itu prosedural? Iya. Oh, oke. Kemarin juga kita sempat diskusi kan Pak, siapa kemarin Pak Fadli, terus saya bilang kalau di KKN seperti itu mungkin karena di level S1 kan baru sampai supervisor ya, jadi permasalahannya adalah yang rutinitas. Tapi kalau di S2 manager biasanya yang sifatnya udah kompleks gitu, yang tidak terduga gitu. Kalau di IAB kami salah satu outcome-nya complex computing problem. Definisi kompleks adalah lebih dari satu variabel sebetulnya, lebih dari 2 variabel. Dan kita S1 kan variabelnya banyak kalau menyelesaikan masalah. Ya, nah itu mungkin coba di evaluasi lagi, nanti dilihat ya. Kita akan wajibkan ke prodi, mungkin fokus aja di yang pengetahuan sama kakak. Ya, sikap sama keterampilan umum diserahkan aja kepada prodi untuk menentukan sendiri. Ya, sikap itu nanti bisa ngambil dari university value-nya, kakak juga mungkin ada technopreneurship lah segala macam, kita serahkan kepada mereka, dan kita pada core data science-nya itu. Itu saya rasa berarti sampai tabel 6 ya. Tapi yang rumusan BK-nya udah bagus itu, ada yang elektif gitu. Dan saya juga baru tahu ada referensi IAPAK gitu ya. Jadi coba kita baca-baca. ACM belum keluar ya data science-nya ya? Sudah, 2021 sudah. Udah kan? Sudah jadi sudah kita masukkan di sama Pak Tri. Terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.